Halo sahabat Wirid, hari ini Jumat 24 September 2021, kita memasuki hari ke-24 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Chris Agustinus dari DOJ Bali akan membawakan renungan yang didukung bacaan-bacaan yang akan dibacakan oleh Ibu Imelda dari Atambua, NTT, dan Kisah Orang Kudus oleh Lala dari Atambua, NTT. Setelah Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Gherardo Sagredo. Santo Gherardo Sagredo, yang biasa juga dikenal dengan Santo Gherardus dari Hungaria, semula adalah abbas atau kepala biara Benediktin Santo Georgius di Venesia, Italia. Pada sekitar tahun 1020, ia berlayar ke tanah suci Yerusalem untuk berziarah. Namun malang baginya, badai besar menghempaskan kapal yang ditumpanginya hingga terdampar di pantai Yugoslavia. Di situ ia bertemu dengan saudara-saudaranya, para biarawan Benediktin, dan tinggal bersama mereka. Santo Maurus, seorang Benediktin yang saat itu menjadi uskup di Pécs, wilayah selatan Hungaria, bersama Raja Hungaria Stefanus yang kudus, berhasil membujuk Abbas Gherardus untuk tinggal di negeri mereka. Gherardus bahkan diminta menjadi guru pribadi bagi Pangeran Mahkota Emmerich. Sebenarnya Gherardus tidak suka tinggal di istana. Ia lebih senang tinggal di sebuah pertapaan di hutan, jauh dari kota. Beberapa waktu kemudian, ia diangkat menjadi uskup di Sanat Hungaria Selatan. Penduduk wilayah itu sebagian besar belum mengenal Kristus.
sedangkan mereka yang telah dibaptis pun belum cukup hidup menurut cita-cita Injil. Maka mulailah pekerjaan berat Gerardus. Siang malam ia menyusuri lorong-lorong di kota, dan tanpa mengenal lelah, menuruni dan mendaki lembah dan bukit, mengunjungi dusun-dusun untuk berkhotbah, memberi makan kaum miskin dan gelandangan, menghibur orang-orang jompo, dan mengangkut mereka yang sakit dengan kereta ke rumah sakit di kota. Seluruh warga Hungaria segan dan menyayangi Gerardus. Namun keadaan berubah setelah Raja Stefanus yang kudus itu meninggal dunia. Pangeran Mahkota Emerick telah terlebih dahulu meninggal dunia akibat kecelakaan saat berburu babi hutan. Tahta kerajaan Hungaria jatuh pada keponakan Raja Stefanus yang tidak beriman dan membenci orang Kristen. Raja baru ini melancarkan pengejaran dan penganiayaan besar terhadap umat Kristen. Uskup Gerardus dengan tekad besar berangkat ke istana dengan maksud ingin menunjukkan jalan yang benar kepada raja yang baru. Namun di tengah perjalanan menuju istana, ia disergap oleh tentara kerajaan di tepi sungai Danube. Bagaikan hujan batu mereka melemparinya, sehingga tubuh Gerardus remuk dan akhirnya tak bernyawa lagi. Sebelum gerombolan itu menyingkirkan jenazah yang hancur itu, seorang di antara mereka menghujamkan tombaknya ke lambung Gerardus dan menembus jantungnya, seperti perbuatan seorang tentara Romawi di Golgota terhadap Tuhan Yesus. Uskup Gerardus Sigredo tewas sebagai saksi Kristus di tepi sungai Danube pada tanggal 24 September 1048. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian: masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat.
Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Sebab milikulah perak dan emas, demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula, sabda Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan teman-teman terkasih. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat selalu dan selalu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Pada bacaan hari ini tentang berpuasa seperti itu, tapi pada renungan pada hari ini saya akan membahas tentang
menuju ke arah yang lebih baik, selalu diperbaharui terus tanpa mengesampingkan masa lalu. Seperti itu, kita boleh belajar dari masa lalu untuk memperbaiki untuk kedepannya. Jadi masa lalu boleh kita jadikan pelajaran, tetapi jangan menghalangi kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Seperti contohnya perumpamaan Yesus tentang kantung anggur tua tadi. Anggur tua tadi, kantungnya itu sudah lusuh, biarpun diisi oleh anggur yang bagus, tetap saja kantung yang jelek pun menghasilkan nantinya anggur yang sudah bagus diisi di kantong itu, ya anggurnya jadi jelek juga. Seperti itu. Lebih bagus anggurnya bagus, aromanya bagus, kantongnya pun juga bagus. Jadinya semua selalu diperbaharui seperti itu. Tetapi tetap berada di jalur hukum cinta kasih Allah, karena itu adalah hukum yang paling utama di dalam gereja kita. Hukum cinta kasih selalu mengedepankan cinta kasih dalam setiap langkah yang kita buat. Seperti itu ya. Sekarang kita boleh melihat ke dalam hati kita masing-masing, bagaimana sih sekarang kita bisa menerima semuanya. Mungkin juga perubahan itu dari orang yang kita tidak kenal, mungkin juga dari musuh kita, dan kita harus menerimanya. Ya, kita harus menerimanya semua tentunya dengan damai, dengan kasih dari Tuhan, dan kita mempercayai itu semua bahwa itu dari Tuhan, semua yang terbaik untuk kita. Oke. Jadinya untuk hari ini renungan saya pada hari ini ya, mungkin karena saya masih muda juga, masih menggebu-gebu ya, tapi tetap saya omongan orang tua ya selalu kita ingat, selalu kita simpan terus. Seperti yang saya bilang, hukum cinta kasih selalu ada. Oke. Sekian untuk renungan saya pada hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan sehat selalu. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang.
Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.